Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Makhrizi. Kelompok kami yang pertama yaitu Kiki Gana Ashraf, NIM 160, saya sendiri Khotrunada Salma Ramadhani, NIM 177, dan Nia Cahyaningrum, NIM 194. Yang pertama, biografi dari Imam Al-Maghrizi. Al-Maghrizi ini memiliki nama lengkap Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Ali Abdil Qadir Al-Husaini. Beliau lahir di Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah. Di antara tokoh terkenal Islam yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun. Selama hidupnya, Imam Al-Maghrizi produktif dalam menulis berbagai bidang ilmu. Banyak karya yang diciptakan beliau. Beberapa karya beliau yang menceritakan masalah ekonomi ini adalah Kitab Ighothah Al-Ummah Bikhas Al-Gumah, Sadur Al-Ukhud fi Dzikri Al-Nuhud, Risalah fi Al-Mawazin wa Al-Makayil, Al-Suluk lima Rifah Dual Al-Muluk, dan Al-Mawais wa Al-Iktibar Bidzikri wa Al-Athar. Selanjutnya, kondisi sosial politik pada masa Imam Al-Maghrizi. Kondisi sosial dan politik pada masa itu terjadi karena administrasi pemerintah yang tidak efisien dan sangat korup. Sementara itu, secara global dunia Islam mengalami perpecahan dalam bidang politik dan kemunduran dalam ilmu pengetahuan. Sehingga, situasi kehidupan politik dunia Islam pada saat itu dikatakan tidak stabil. Adapun dalam bidang intelektual, kaum muslimin pada abad ke-14 Masehi sedang mengalami signasi pemikiran yang memilukan. Dan abad ini merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia intelektual Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep uang dan sedikit menyinggung tentang teori inflasi. Yang pertama adalah konsep uang. Imam Al-Maghrizi sendiri mengakui bahwa dinar dan dirham adalah mata uang yang diadopsi dari Romawi dan Persia, di mana kita ketahui bersama dinar dan dirham penggunaannya telah dilakukan sejak zaman Arab Jahiliyah, namun baru resmi disahkan sebagai mata uang Islam pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, yang pada saat itu dinar dan dirham dicetak sesuai dengan timbangan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Walaupun sebenarnya dinar dirham ini setelah dicetak sejak zaman Khalifah Umar, namun karena di dalamnya masih terdapat unsur yang melekat dengan Persia, maka tidak bisa disebut sebagai mata uang Islam. Nah, selanjutnya Imam Al-Maghrizi sendiri menerangkan bahwa semakin banyak jumlah uang yang beredar maka akan menimbulkan adanya inflasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian menurutnya uang bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi harga. Ada faktor lain seperti supply dan demand. Nah, di sini ketika dia menerangkan adanya bencana alam, hal tersebut akan menyebabkan menurunnya jumlah produksi di masyarakat. Hal ini akan berimbas pada pasar di mana supply dari barang-barang pokok sendiri akan berkurang dan memicu terjadinya peningkatan harga-harga. Nah, untuk selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Nah, beliau sendiri berkaca pada zaman 569 Hijriah pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang lebih rendah dibandingkan mata uang yang telah ada di pasaran. Hal ini akan mengakibatkan mata uang yang kualitas lebih bagus sebelumnya itu akan jarang dipakai untuk transaksi, malah justru akan cenderung disimpan, bahkan dijadikan di perhiasan oleh masyarakat. Nah, sedangkan mata uang yang buruk tersebut justru sama masyarakat semakin digencarkan sebagai transaksi. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan mata uang yang berkualitas lebih bagus, lebih baik sebelumnya akan hilang begitu. Kemudian menurutnya pencetakan mata uang juga harus mendapat perhatian dari penguasa atau pemerintah,
sehingga tidak mengakibatkan ketidakseimbangan dengan kegiatan produksi yang dapat menyebabkan daya beli real uang menjadi menurun. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang teori inflasi. Menurut Imam Al-Maghrizi, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi harga-harga barang-barang secara agregat itu mengalami kenaikan dengan jangka waktu yang relatif lama. Beliau juga membagi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya menjadi dua jenis. Yang pertama, inflasi alamiah, terjadi karena adanya bencana alam yang menyebabkan kelangkaan sumber daya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa adanya bencana alam ini akan menyebabkan berkurangnya aktivitas produksi di masyarakat dan berimbas pada berkurangnya supply di market. Hal ini akan memicu terjadinya kenaikan harga-harga. Walaupun harga-harga ini naik, sedangkan konsumen tetap sangat butuh akan barang tersebut, maka konsumen rela mengeluarkan uang lebih besar daripada biasanya. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Maghrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasikan menjadi 3 hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang akan menyebabkan terjadinya sebuah inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang atau fulus. Yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Maghrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan penempatan orang-orang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting yang terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintah tidak lagi bebas dari invensi dan intrik pada kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi justru disita kekayaannya. Bahkan eksekusi kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kesalahan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansial maupun untuk kemewahan hidup. Mereka berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Menjajalnya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Yang kedua, pajak berlebihan. Menurut Al-Maghrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dan suatu pemerintah mengeluarkan negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan sewa tanah, karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan. Tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak akan memeliharakan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat.
Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar sehingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi yang dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan. Akibatnya, para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya daripada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya, dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga. Ketiga, peningkatan sirkulasi mata uang. Seperti yang telah disinggung di atas, pada awalnya uang mempunyai nilai intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya yang dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, jumlah mata uang hanya sedikit yang terdapat dalam beredaran. Ketika terjadi defisit anggaran, sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang yang secara besar-besaran. Menurut Al-Makrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari percetakan uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi. Sebagai penguasa sendiri, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah uang yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasi mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga uang menjadi mata uang yang sangat dominan. Menurut Al-Makrizi, ia mengemukakan pendapat bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan yang besar yang diperoleh dari pencetakan uang, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan uang sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan uang secara besar-besaran, menurut Al-Makrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.